Selamat malam kaum Bapa terkasih, kembali kita bertemu dalam ibadah persekutuan kaum Bapa. Sekalipun kita masih beribadah di rumah masing-masing, namun kita percaya Tuhan tetap ada bersama-sama kita dan persekutuan kita. Pemberita firman pada malam hari ini dibawakan oleh Diaken Dani Resal. Sebelum kita ibadah, mari kita ambil saat teduh sejenak. Mari kaum Bapa sekalian, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Mas PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Ajakan beribadah. Dalam kehidupan ini, hendakkah kita selalu melakukan perintah Allah dan menjadikan garam dan terang bagi sesama. Berikanlah tubuh yang kita miliki sebagai syukur dan kesaksian atas hidup yang diperbaikinya. Dengan rasa syukur dan untuk hidup yang berbakti kepada Allah dan beribadah kepadanya, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemuda benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Kita satu dalam doa untuk doa pembukaan. Terima kasih ya Bapa yang ada di sorga, yang tidak pernah lupa mengasihi dan menyertai kami sepanjang waktu. Bapa, pada hari ini kami mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang telah Kau berikan, serta tidak lupa juga kami mengucap syukur atas pertolongan yang Engkau berikan, sehingga saat ini kami bisa beribadah pada malam hari ini. Berkati ibadah pada malam hari ini dari awal hingga akhir, berkati pula Penatua Dani Resal yang melayani pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca Mazmur pujian secara berbalasan dari Mazmur 136 ayat 1 dan 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dipersilakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 15 ayat 3, berhimpunlah semua. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Selamat malam, kaum Bapa yang diberkati Tuhan. Malam hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan bacaan kita yang akan kita belajar bersama-sama malam hari ini dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 33 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Keluaran pasalnya yang ke-33 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kaum Bapa, biarkanlah Alkitab tetap terbuka. Mari kita berdoa, minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, malam hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena penyertaan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Malam hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu ya Tuhan, ketika kami telah dipimpin Tuhan untuk menyelesaikan setiap kegiatan kami sepanjang hari ini. Bapa di dalam surga, malam hari ini ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk memahami dan mengerti firman-Mu, untuk dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan hari lepas hari kami. Bapa di dalam surga, inilah doa kami, permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Kaum Bapa, mari kita berdiri. Pembacaan Kitab Keluaran pasal 33 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-23 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini adalah bagian percakapan doa Musa bersama dengan Allah yang melatar belakangi akan bacaan kita pada malam hari ini, yaitu di mana Musa menjadi seorang pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak, persekutuan kaum bapak yang diberkati Tuhan, berjalan di padang gurun merupakan tantangan berat, sulit dan berbahaya. Padang gurun berarti juga padang belantara dan semak belukar atau gunung pasir. Di padang gurun tidak ada petunjuk jalan yang bisa diikuti. Semuanya merintis jalannya dalam ketidakpastian. Selain ketidakpastian arah, berjalan di padang gurun penuh perjalanan, penuh resiko. Bisa saja datang dari binatang buas yang ganas dan binatang-binatang berbisa yang dapat mematikan kehidupan kita. Tidak ada kepastian orang yang berjalan di padang gurun akan selamat di jalan, karena bisa saja sewaktu-waktu badai gurun yang akan menyesatkan kita. Orang berjalan di padang gurun sepenuhnya harus tergantung pada keyakinan. Sewaktu-waktu bisa datang badai gurun yang mematikan. Kaum bapa yang diberkati Tuhan, perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun dipakai Allah untuk membentuk bangsa Israel menjadi umat-Nya. Karena itu dalam memimpin bangsa Israel selama di padang gurun, Musa yang adalah pemimpin meminta petunjuk dan bermohon kasih karunia Tuhan agar dia bisa memimpin bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Bagi Musa, kalau bukan kasih karunia Tuhan yang menyertai perjalanan itu, lebih baik mereka tidak melakukan perjalanan atau tidak berangkat. Kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-15. Kaum bapa yang diberkati Tuhan, setelah peristiwa anak lembu emas, Musa membentangkan sebuah kemah di luar perkemahan orang Israel agar setiap orang yang mencari Tuhan dapat datang ke kemah itu. Kita bisa baca dalam ayatnya yang ke-7. Ini merupakan anugerah bagi bangsa Israel. Ayatnya yang ke-5. Mengingatkan mereka adalah bangsa yang telah berdosa terhadap Tuhan. Dosa menghalangi keakraban mereka dengan Tuhan. Namun, anugerah Tuhan tetap nyata bagi mereka melalui kemah pertemuan yang dibentuk oleh Musa. Di kemah pertemuan itu, Tuhan berbicara dan menyatakan janji penyertaannya kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-11. Hal ini menunjukkan betapa akrabnya Musa dengan Allah. Itu bukan semata-mata teofani atau hanya penampakan dan penyataan. Keberanian Musa meminta untuk melihat kemuliaan Tuhan dan kesediaan Tuhan mengizinkan Musa untuk melihat belakangnya. Itu kita sudah baca dalam bagian bacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Menunjukkan erat hubungan antara Musa dengan Tuhan.
akrab dengan Tuhan hanya boleh terjadi karena anugerah-Nya. Dan anugerah itu harus direspon dengan penyembahan dan ketaatan kita kepada kehendak-Nya. Untuk menjadi akrab dengan Tuhan, tentu tidak harus selalu melihat dengan mata jasmani, melainkan cukup dengan merasakan dan menikmati hadirat Allah. Di dalam Kristus, kita dapat bergaul akrab dengan Allah melalui persekutuan pribadi dengan Allah setiap waktu. Keakraban dengan Tuhan harus mewujud dalam cara hidup suci serta taat pada kehendak-Nya. Kaum bapa yang Tuhan Yesus kasihi, malam hari ini kita belajar dari sosok Musa. Mari kita belajar karakternya, sifatnya ketika dia menghadapi permasalahan, di mana kondisi yang akan dia lalui ketika dia akan membawa bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan, tanah yang penuh susu dan madu. Namun banyak halangan-halangan, banyak rintangan-rintangan yang dihadapi. Apa yang kita pelajari sosok Musa pada bacaan kita malam hari ini? Musa bergaul erat dengan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan, dia selalu membawa kepada Allah. Di mana yang pertama dia lakukan, yaitu dia berdoa untuk dirinya sendiri. Dia bermohon untuk penyertaan Tuhan agar dia mampu membawa bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan. Musa berdoa untuk dirinya kuat. Musa bermohon, kalau kita lihat di bagian ayatnya yang ke-14, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau lebih dalam tentang Allah-Nya. Artinya Musa memakai Allah untuk dia membawa bangsa Israel, menuntun bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan. Yang kedua yang dapat kita ambil dari Musa, yaitu Musa berdoa buat bangsa Israel. Kita bisa lihat di ayat-ayat sebelumnya, bangsa Israel ini adalah bangsa yang berdosa, bangsa yang tegar tengkuk, yang melakukan dosa, bertobat melakukan dosa. Begitu yang bangsa Israel lakukan, mereka tidak setia kepada Allah. Namun Musa sebagai seorang pemimpin, dia berdoa untuk bangsanya, agar Tuhan mengasihi bangsanya, Tuhan menyayangi bangsanya. Musa tahu bahwa ada kerinduan Allah untuk menyatakan belas kasih-Nya. Karena itu ia memohon agar bangsa Israel yang telah berdosa tidak ditinggalkan Allah. Nah, yang ketiga, Musa berdoa untuk bermohon kemuliaan Allah dinyatakan kepadanya dan bangsanya. Musa di dalam perjalanannya, di mana dia ingin Allah sendiri yang memimpin bangsa Israel, Allah memperlihatkan kuasanya, kemuliaannya untuk bangsa Israel. Namun Allah menyampaikan kepada Musa bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat wajahnya, karena ketika melihat wajahnya mereka akan binasa. Namun karena keakraban Allah dengan Musa, sehingga Allah membawa Musa di suatu tempat yang dekat dengan Allah. Allah menunjukkan kemuliaannya walaupun hanya belakangnya Musa bisa melihat bahwa kemuliaan Allah dinyatakan kepadanya.
Kaum Bapa yang diberkati Tuhan, dalam hal ini Musa meminta Tuhan agar tetap berjalan di tengah bangsa itu, karena dengan demikian bangsa itu dibedakan dengan bangsa yang lain. Musa berjuang dan membujuk Tuhan memperlihatkan kemuliaannya. Siapa yang berani melakukan itu kecuali orang yang beroleh kasih karunia? Dalam hal ini Musa memanfaatkan kasih karunia itu untuk bangsa yang dia pimpin. Apa yang menjadi permintaan Musa, Tuhan kabulkan dengan cara yang berasal daripada Tuhan. Tuhan tidak mau kemuliaannya membinasakan Musa ketika ia ingin melihatnya, dengan menempatkan Musa di lekuk gunung, dan ketika Tuhan lewat tangannya menudunginya. Luar biasa bagaimana sesungguhnya Tuhan melindungi umat Israel. Kaum Bapa yang diberkati Tuhan, mari kita berjalan dengan Tuhan, sebab tanpa perjalanan hidup ini menjadi sia-sia dan kita pun tersesat. Kaum Bapa yang diberkati Tuhan, kita sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga, kita mampu untuk membentuk karakter kita, diri kita sebagai pemimpin yang erat hubungannya dengan Tuhan. Kita mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan sebagai seorang pemimpin dalam kehidupan keluarga. Kita juga mampu membawa kehidupan keluarga kita itu. Kita membuat kemah pertemuan dalam rumah tangga kita, agar keluarga kita itu memuji dan memuliakan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Kita sebagai seorang pemimpin, kita mampu bermohon meminta kemuliaan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Kita sudah dijanjikan, kita akan diberikan kasih karunia bagi Allah untuk kita. Maka setiap kita sebagai seorang pemimpin akan diberikan kasih karunia, dan apa yang menjadi harapan dalam kehidupan keluarga kita pasti akan diberkati. Kaum Bapa yang diberkati Tuhan, mari sebagai seorang pemimpin, sebagai imam dalam keluarga, kita berjalan dengan Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, sehingga kasih karunia menjadi bagian kita di dalam kehidupan kita sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga, atau bahkan kita menjadi pemimpin di dalam perusahaan dimanapun yang kita pimpin. Andalkan Tuhan, karena Tuhan adalah jalan keselamatan bagi kita. Kaum Bapa yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari sosok Musa. Mari kita menjadi contoh yang ditunjukkan Musa. Kita belajar bahwa dia berhubungan akrab dengan Tuhan, sehingga dia mendapatkan kemuliaan daripada Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dapat kita belajar bersama-sama. Semoga firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat buat kita. Terpuja Kristus. Amin. Kaum Bapa yang diberkati Tuhan, untuk merespon firman Tuhan malam hari ini, kita nyanyikan nyanyian jawaban umat, Kidung Jemaat 402, bait yang pertama dan baitnya yang kedua, Kuperlukan Juru Selamat. Ku perlukan juru
selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut tanangkan. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat, karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut tanangkan. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Kaum Bapa yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kita sampaikan doa syafaat, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau selalu hadir dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Malam hari ini ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami pelajari firman malam hari ini ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memampukan untuk kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami, persekutuan kaum Bapa, dimanapun mereka berada malam ini ya Tuhan, dimanapun mereka bekerja ya Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan mereka, pimpin mereka, tuntun mereka ya Tuhan. Mereka yang hadir pada malam hari ini, mereka yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, Tuhan berkati ya Tuhan. Keluarganya diberkati, begitu juga ya Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang berhalangan hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Biar di kesempatan lain mereka boleh bersama-sama beribadah kepadamu ya Bapa. Berkati akan setiap kami ya Tuhan, berkati akan keluarga kami, istri, anak-anak kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus berkati. Bapa di dalam surga, malam hari ini juga kami berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati pelayanan kami, berkati perangkat pelayanan kami ya Tuhan. Ibu Pendeta Juliana Parapat Lendeh dan keluarga, Ibu Pendeta Ana Leander Sairang dan keluarga, Tuhan Yesus berkati mereka dalam pelayanan. Beri senantiasa mereka kesehatan dan kekuatan di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya ya Bapa. Para rekan-rekan presbiter juga Tuhan berkati. Keenam pelkat, komisi-komisi yang sudah terbentuk, perangkat pelayanan lain ya Tuhan, kostor, Tuhan Yesus berkati. Begitu juga dengan pemain musik, Inforkom, mereka yang terlibat dalam pelayanan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan, dan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan, Tuhan berikan buat mereka ya Bapa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk perayaan Natal, Gereja GPIB Irene mengadakan satu acara Christmas Charity Concert. Tuhan Yesus berkati apa yang menjadi persiapan semua itu ya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang akan memberkati, mempersiapkan semua, agar di saat nanti ya Tuhan, semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Berkati para mereka yang terlibat ya Tuhan. Tuhan selalu beri mereka kesehatan dan kekuatan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan.
Biarlah hikmat, akal budi, kebijaksanaan mampu ya Tuhan mereka memimpin rakyat bangsa Indonesia ini hanya dengan seturut kehendak-Mu. Dan apa yang menjadi harapan-harapan dan kerinduan dari bangsa dan negara ini ya Tuhan, Tuhan Yesus juga berkati. Berikan kami keamanan, kedamaian di dalam kami menjalani akan kehidupan hari lepas hari. Bapa di dalam surga, malam hari ini juga kami berdoa untuk janda duda dan anak yatim piatu ya Bapa. Tuhan Yesus berkati mereka, temani di dalam kesendirian mereka ya Tuhan. Berkati apa ya yang menjadi kebutuhan mereka ya Bapa. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, karena kami percaya bahwa semua kehidupan dan penghidupan kami adalah milik kepunyaan-Mu. Tuhan Yesus, Bapa di dalam surga, inilah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ajakan bersyukur. Mari kita bawa persembahan ini kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab Mazmur 52 ayat 11 yang menyatakan, "Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik, aku hendak bermazmurnya di depan orang-orang yang kukasihi." Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Gita Bakti 83 ayat 1 dan 2. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristuslah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Mari kita berdiri menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih buat anugerah yang Kau berikan sepanjang hari ini, di mana kami sudah dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Buat hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah terus Engkau berkati dan memberikan kesehatan selalu agar dapat melakukan penginjilan dimanapun berada. Buat kami semua Tuhan, berkati Tuhan sertai dalam setiap aktivitas kami, agar kehidupan kami semakin layak di hadapan-Mu. Tidak ada cinta dan kemurahan selain kasih Tuhan yang diberikan. Biarlah setiap hati kami dapat menerima firman yang sudah kami disampaikan dan dapat menerapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Berkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan di gereja kami. Ajarkan kami selalu mengucap syukur kepadamu. Terimalah Tuhan Yesus, inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Kaum bapa yang diberkati Tuhan, terimalah amanat pengutusan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan, Gita Bakti 115, bait 1 dan baitnya yang kedua, Utuslah Kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Kaum bapa yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaran Roh Kudus akan memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati.